Ya, mari kita lanjutkan lagi anak-anak. Masih dengan Pak Tejo. Bu Tejo ada di rumah. Kita akan menerapkan konsep tentang medan listrik yang di video sebelumnya pada bola konduktor yang diberi muatan dan pada keping sejajar. Kita ke bagian yang bola konduktor terlebih dahulu. Kalau kalian bertanya-tanya tentang apa ini bola konduktor, kalian ingat-ingat pernah nonton Tom and Jerry atau Mr. Bean? Datang ke suatu tempat, laboratorium atau apa, kemudian melihat ada bola yang bermuatan listrik dan tangannya ditempelkan, kemudian tiba-tiba rambutnya jadiin aneh, naik semua. Nah, kira-kira bayangkanlah bentuknya itu bola konduktor. Nah, anak-anak, diilustrasikan bola konduktor itu bentuknya seperti ini. Kalian lihat di layar. Jadi bolanya ada rongganya, jadi kosong di dalamnya itu, tapi dia punya kulit bola dari logam. Nah, jari-jarinya adalah R besar. Yang harus dipahami anak-anak, nilai medan listrik di dalam rongga bola ini adalah 0. Di dalam bola ini tidak punya yang namanya medan listrik. Jadi ketika jaraknya dari titik pusat sampai ke kulit bola, di sini diilustrasikan R-nya kurang dari jari-jari bolanya, maka nilai medan listriknya sama dengan 0. Tetapi ketika dia di permukaan kulit bola atau jaraknya sama dengan jari-jarinya, maka nilai medan listriknya dihitung seperti biasa, kaki per R kuadrat. Dalam hal ini jaraknya adalah jari-jarinya, R besar dikuadratkan. Dan manakala yang diujikan adalah di luar kulit bola, misalnya di titik C ini, maka jaraknya adalah dari pusat bola sampai dengan ke titik C. Dalam hal ini, inilah R kecilnya. Maka nilai medan listriknya adalah K Q per R kuadrat, di mana R ini adalah jarak dari titik pusat bola konduktor ke titik ujinya. Kira-kira demikian. Sehingga kalau digambarkan, diilustrasikan dalam suatu grafik, anak-anak, grafik antara nilai medan listrik terhadap jarak, ini jarak R, ketika jaraknya 0 atau di pusat bola konduktor, maka nilai medan listriknya adalah 0 juga. Di sini 0. Terus 0 semua sampai dengan dia baru punya nilai manakala jaraknya adalah sama dengan jari-jarinya. Atau kalau diilustrasi di sini di titik B ini, nilainya berapa? Nah, langsung naik drastis di sini. Nilainya adalah K kali Q dibagi jari-jarinya dikuadratkan. Nah, tambah jauh dari kulit bola, misalnya di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini, maka itu namanya R. Nah, ilustrasinya kalau di sini di titik C, maka jaraknya bukan lagi jari-jari bola tetapi R kecil. Maka semakin jauh nanti nilai medan listriknya itu secara linear turun, semakin kecil, 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 dan seterusnya. Kira-kira demikian untuk konsep medan listrik yang terjadi pada bola konduktor. Lanjut ya. Tenang, nah ini hanya sekedar wawasan umum. Nanti kita akan pelajari lebih lanjutnya di latihan soal. Sekarang kalau medan listrik yang terjadi pada keping konduktor. Keping, kalian kenal dengan kata keping. Ini keping 1, ini keping 2. Karena keping konduktor sejajar, maka ada 2 sih. Sejajar. Misalnya keping yang pertama bermuatan positif, keping yang keduanya bermuatan negatif. Di sini ada tanda to. Nah, to itu melambangkan rapat muatan, seberapa banyak muatannya di keping ini. Maka di sekitarnya antara dua keping itu akan muncul yang namanya medan listrik. Besarnya medan listrik antara dua keping konduktor
dengan besar muatan sama besar namun berlawanan jenis adalah rapat muatannya dibagi dengan permitivitas di ruang hampa. Dengan to adalah rapat muatan, karena dia rapat muatan maka banyaknya muatan per satuan luas seperti ini. Dan nanti kuat medan listriknya pada keping konduktor itu kalau di antara dua keping di sekitar sini, ketika R-nya sama dengan 0 sampai dengan D itu jarak antar dua kepingnya, maka nilai E-nya adalah rapat muatannya dibagi permitivitas di ruang hampa. Sementara di luar keping, di titik sini, di titik sini, di titik sini, itu nilai medan listriknya akan bernilai sama dengan 0. Seperti itu. Lanjut ya. Karena ini materi sepintas-sepintas saja dulu. Ada lagi konsep tentang energi potensial listrik, di mana definisinya adalah usaha untuk memindahkan suatu muatan uji dari tempat yang satu ke tempat yang lain di sekitar muatan sumber. Dan nilainya, anak-anak awas perhatikan, rumusnya rada-rada mirip. Lambangnya EP, energi potensial, dia adalah kakiku. Nah, R-nya nggak kuadrat, jadi mirip dengan hukum Coulomb, tetapi perbedaannya hanya pada R-nya kuadrat apa tidak. Kalau dia menggunakan kuadrat maka bukan energi potensial tetapi gaya Coulomb. Tapi kalau energi potensial R-nya tidak kuadrat. Nah, lambang-lambang ini kalian sudah kenal semuanya beserta nilai tetapannya. Energi potensial total untuk konfigurasi 3 muatan atau lebih, kalau dalam bentuk persamaan anak-anak kira-kira demikian. Misalnya di sini dicontohkan ada 3 muatan Q1, Q2, dan Q3, maka nilai energinya secara total adalah penjumlahan dari 3 energi potensial yang masing-masing disebabkan oleh masing-masing muatan ini, 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir di listrik statis ini ada pengenalan tentang tentang besaran di fisikanya, namanya adalah potensial listrik. Kalian sudah kenal potensial kalau dalam bahasa di pokok bahasan sebelumnya di listrik searah ini tegangan. Jadi kalian kenal lambang V itu mewakili tegangan kalau di bab sebelumnya. Atau dia punya nama lain namanya beda potensial. Sehingga di video tentang listrik searah itu dicontohkan kalau titik ini punya potensial 2 volt dan potensial ini titik ini punya potensial 4 volt, maka beda potensialnya V-nya adalah 2. Kalau di sini bernilai 0 volt dan di sini 4 volt, maka beda potensialnya adalah 4 volt atau tegangannya sama dengan 4 volt. Nah, itu beda potensial dan tegangan. Tetapi pada konsep potensial listrik di bab listrik statis ini adalah nilai potensial di suatu titik tertentu. Jadi kalau definisi secara resminya sih potensial listrik didefinisikan sebagai energi potensial per satuan muatan di suatu titik. Jadi per titik muatannya. Nah, lambangnya sama nak, V besar. Lagi-lagi lambangnya itu dalam fisika itu banyak yang sama. V itu kalian kenal velocity, kecepatan, kalian kenal volume, juga lambangnya V. Nah, sekarang potensial juga lambangnya V. Berapa nilai potensialnya suatu titik yang dekat dengan muatan listrik? Nilainya adalah energi potensialnya dibagi suatu muatan sumbernya. Muatan sumbernya itu bernilai berapa Coulomb. Sehingga karena kita tahu yang namanya EP itu di slide sebelumnya adalah K kali Q per R dibagi Q, maka Q yang di atasnya tinggal 1. Sehingga V sama dengan K dikalikan Q, di mana Q-nya adalah nilai muatan sumber dibagi R.
Jadi 4 besaran yang sudah saya perkenalkan di sini, awas hati-hati, rumusnya mirip-mirip. Nah, bagaimana kalau kemudian sumber potensialnya tidak satu muatan? Ternyata terdiri dari beberapa muatan. Di sini dicontohkan ilustrasinya adalah 3 muatan, Q1, Q2, dan Q3. Karena potensial listrik ini besaran skalar, nggak punya arah, hanya punya nilai saja, maka ketika kita menguji nilai potensial di sini, maka titik A ini akan mengalami potensial listrik karena muatan 1, juga akan mengalami potensial listrik karena muatan 2, dan juga karena muatan 3. Sehingga total potensial di titik A ini akan bernilai kumulatif. V karena muatan 1 ditambah V karena muatan 2 dan ditambah V karena muatan 3. Karena V-nya adalah K Q per R, maka K Q1 R1 K, K Q2 R2 K, Q3 R3. Tergantung muatannya. Kalau misalnya ini kebetulan plus dan ini min, maka yang terakhirnya jadi bernilai negatif. Kira-kira demikian. Sebelum lanjut ke yang lainnya, saya ingatkan dulu ke kalian, nanti akan kita bahas tentang potensial listrik pada bola konduktor dan pada keping sejajar. Supaya mengingat-ingat kembali, saya bikin resume di sini bahwa gaya Coulomb F itu kakiku rorombeheun. Ingat ya. Tapi medan listrik adalah K, Q-nya cuma 1, R-nya tetap kuadrat. Kalau energi potensial listrik, nah kembali rumusnya mirip dengan yang F, K, Q1, Q2, tetapi R-nya tidak kuadrat. Nah, kalau potensial listrik V sama dengan K, Q-nya cuma 1, R-nya juga tidak kuadrat. Nah, secara keseluruhan, kalau kalian ingat-ingat, perhatikan rumusnya hampir semuanya mirip-mirip semua. Yang perlu diingat-ingat adalah gaya Coulomb dan medan listrik R-nya kuadrat. Kalau gaya Coulomb Q-nya 2, kalau medan listrik Q-nya cuma 1. Tetapi energi potensial mirip dengan gaya Coulomb, tetapi R-nya tidak kuadrat. Dan potensial listrik mirip dengan medan listrik, tetapi R-nya tidak kuadrat. Nah, begitulah anak-anak. Sekarang mari kita lihat kalau diaplikasikan pada bola konduktor. Bola konduktor kalian sudah kenal di bab sebelumnya. Nilai potensial listrik di dalam rongga bola itu bernilai K Q per R, normal. Nilai potensial listrik di kulit bola pun nilainya sama, K Q per R. Tetapi ketika dia sudah berada di luar bola, seperti ilustrasi kalau di slide ini adalah titik C, maka R-nya bukan lagi R jari-jari, tetapi R-nya R sudah jarak. Jaraknya dari mana Pak? Dihitungnya dari pusat bola. Maka dari sini ke sini. Ini R. Sehingga nilai potensial listriknya adalah V sama dengan K Q per R kecil. Sehingga kalau diilustrasikan dalam sebuah grafik antara nilai potensial listrik terhadap jaraknya, maka di R sama dengan 0, ketika di pusat bola, nilai potensial listriknya adalah K Q per R sampai dengan dia ke kulit bola jaraknya. Ketika R kecilnya sama dengan R besar, maka nilainya akan tetap, nggak berubah. Nah, baru ketika sudah menjauhi dari kulit bola, nilainya semakin besar kan ininya, jaraknya. Karena jarak itu pembagi, maka nilai potensial listriknya secara linear akan turun perlahan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kalian tahu bedanya dengan medan listrik pada bola konduktor. Ini potensial listrik pada bola konduktor. Slide terakhir sebelum kita ke latihan soal. Bagaimana kalau kemudian si potensial listrik ini diaplikasikan pada
keping sejajar, keping konduktor sejajar. Kepingnya ada dua, posisinya sejajar, muatannya berbeda. Yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif. Dia punya jarak D, maka di sekitarnya sudah kita bahas akan muncul yang namanya medan listrik. Nah, hubungan potensial dan medan listrik pada dua keping sejajar itu seperti ini, bahwa nilai potensial listrik itu adalah nilai medan listriknya dikalikan D, di mana D itu adalah jarak antara dua keping sejajar. Nah, potensial suatu titik di antara dua keping konduktor akan berlaku seperti ini. Ketika titik ujinya adalah di dalam ruangan antara keping 1 dan keping 2, atau ketika R-nya antara 0 sampai dengan D, maka nilai potensial listriknya adalah TO dibagi permitivitas di ruang hampa dikalikan jaraknya piro, jaraknya berapa. Tetapi kalau di luar keping, ketika R-nya sudah lebih dari nilai D, nilai jarak antara dua kepingnya, misalnya kalau di sini diilustrasikan di titik C sudah di luar ruangan dalam, maka nilai E-nya adalah nilai E secara normal. Ini bukan E, itu salah, itu harusnya V, saudara-saudara. Ini mohon dimaafkan ya. Nilai potensial listriknya adalah E dikalikan D, atau TO dibagi E0 dikalikan D. Jadi berapapun R-nya, sejauh apapun, nilai potensial listriknya tetap pengalinya adalah D-nya. Nah, apabila sebuah muatan Q akan dipindahkan dari suatu titik potensial V1 ke titik potensial V2, maka diperlukan usaha sebesar selisih energi potensial pada kedua titik. Kalau di sini diilustrasikan anak-anak, ada titik A, ini sini ada muatan, awalnya di titik A di sini dan jarak R-nya sama dengan 0. Mau dipindahkan ke ujung sini, titik B, maka dipindahkan sejauh dari 0 ke D. Ini D, kecil sekali. Maka diperlukan usaha yang besarnya selisih dari energi potensialnya. Maka energi potensial di sini berapa? Di sini EP-nya berapa? Di sini EP-nya berapa? Selisihnya, maka itulah usahanya atau W-nya. Nilainya adalah perubahan energi potensialnya. Karena energi potensial itu kalian tahu di slide sebelumnya, EP sama dengan ini. Maka Q per R, awas R-nya tidak kuadrat, maka di sini bisa dicari dengan rumus ini. Nah, tetapi anak-anak, ini bentuknya kan bisa saya ubah jadi begini, K per R dikalikan Q, gitu ya. Sementara K per R itu adalah V, potensial listrik dikalikan Q. Sehingga kita tahu bahwa energi potensial juga bisa dicari dengan Q dikalikan V. Kalau EP1 berarti Q1 V1. Kalau EP2 berarti Q2 V2. Kira-kira demikian. Karena muatan yang dipindahkannya sama, maka Q-nya sama. Sehingga di sini EP2 dikurangi EP1 adalah Q kali potensial 2 dikurangi Q kali potensial 1. Q kali delta V. Nilai muatannya berapa dikalikan perubahan potensial antara titik A dan titik B. Nah, kira-kira demikian. Saya yakin kalian mumet, saya yakin kalian matanya sedikit juling melihat penjelasan dari teori tentang listrik statis ini. Tetapi ketika sudah dalam bentuk soal, saya yakin kalian akan menemukan pencerahan anak-anak. Sementara itu dulu, nanti pembahasan soalnya akan ada di video berikut.